pendapat jenengan. Kagak. Sedangkan Saya itu keyakinan, bentar dulu. sedangkan keyakinan, Kamu itu jangan menyimpulkan itu. Kamu itu keyakinan kita dipaksakan untuk mengikuti keyakinan sampean. Kan nggak bisa. dengerin dulu. Aku tadi kan nanya. Patokan Ini salah dan patokan benar ini menurut apa gitu loh. Jangan menurut Gini kita loh, diri sendiri gimana toh? Oke, kalau Saya kalau jawab. pertanyaan sampean seperti itu, apakah sampean itu merasa lebih alim? Iya, ini saya diberi kesempatan oleh host. Bentar. Diam. Hostnya punya hak. Saya diberi kesempatan oleh host. Ya, sebentar, aku potong. Sebentar. Gini, Kang Surya tadi ngomong, ya, kita tidak boleh secara merta-merta mengikuti pendapat ulama yang dulu, ya kan? Karena kita tidak tahu kehidupan ulama yang dulu seperti apa. Benar gak, Kang Surya? Betul. Nah, saya tanya Kang Surya, Monggo. kalau saya ambil sunnahnya Kanjeng Nabi, walaupun saya tidak tahu kehidupan Kanjeng Nabi, apakah saya bersalah? Tidak. Karena kenapa? Ya, Perlu oke, saya lanjut. jawab host. Ya, Kalau kita lanjut. mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi itu jelas tidak salah. Kenapa? Pertama, suri tauladan. Kedua, sifat sikap mulai dari hati, pikiran, perbuatan, lisan, bahkan Allah Subhanahu wa taala pun bersolawat kepada baginda. Karena itu sebagai suri tauladan. Satu-satunya kemuliaan manusia yang paling mulia di dunia. Nah, kita umat Rasulullah, ya, kita umat Rasulullah. Maksud saya di sini tadi, apakah kita sudah bisa untuk menjaga sikap hati pikiran dari perilaku itu? Rasulullah melakukan itu, dan kita umat Rasulullah malu rasanya bila kita mengakui sebagai umat Rasulullah, tetapi kita tidak bisa untuk menjaga lisan hati pikiran kita. Oke, Begitu. saya potong. Satu pertanyaan. Apakah orang-orang yang mengikuti pendapat ulama terdahulu seperti kami 4 mazhab itu bersalah menurut sampean? Tidak. Oke, lanjut. Karena mazhab Satu itu, pertanyaan, satu. karena mazhab itu Bang, ialah itu adalah diakui. Mazhab 4 mazhab itu diakui. Yang membedakan adalah perilaku oknum-oknum yang mengikutinya. Nah, pertanyaan aku gini. Tadi Bang Surya mengatakan ada yang mengaku umat Rasulullah. Kan Betul. gitu kan? Betul. Kalau tidak mencontohkan sifatnya Rasulullah itu jelas salah. Kan gitu kan? Betul. Nah, saya mau tanya, ketika ada yang mengaku sebagai Yuriah Nabi, terus tidak mencontohkan sifat-sifat Nabi itu bagaimana? Jangan diikuti. Jangan diikuti. Simple. Boleh saya jawab, Bang Surya, gantian. Monggo. Ya, Kang Gusom. Kang Oke. Gusom, boleh saya ngomong Oke. ya? Saya ngomong boleh ya? Besarin. Nah, satu, kita yakin bahwasanya Rasulullah itu maksum. Yang punya sifat maksum cuman Rasulullah. Betul. Setuju nggak? Satu poin di situ dulu. Oke, setuju. Pakat ya. Maka, ya. Keturunan Rasulullah tidak punya sifat maksum. Nanti tidak setuju. Hah? Karena Dengar dulu, tidak setuju, saya Bang tadi Putra. ngomong nggak dipotong. Oke, terusin. Saya ngomong tadi nggak dipotong, orang ngomong nggak dipotong. Oke. Itu satu, Oke. sifat Rasulullah itu maksum. Pertama, yang kedua sifat keturunan Rasulullah itu tidak punya sifat maksum. Dia sama, punya dosa, punya salah, punya nafsu. Kalau kita rujuk bagaimana sifat keturunan Nabi itu, satu pertanyaan, Nabi itu orang suci nggak? Kekasih Allah nggak? Yo wis, yo terus langsung dan poinnya, Nah, itu ya. Apakah keturunan Nabi Adam ini semua jadi orang benar? Kalau kita mau merujuk harus menuntut sifat keturunan Rasulullah harus sama dengan Rasulullah. Begitu abangku. Jadi tentang masalah nasab Anda mau percaya nggak mau percaya,
Anda mau percaya dan nggak percaya itu hak Anda. Tidak percaya, nyata fakta di lapangan, habaib semakin dicinta umat. Assalamualaikum. Cukup. Ya, weh, Waalaikumsalam. Baik, ditanggapi. Oke, ketika saya tanggapi ya, itu data nanti tunggu Kiai Luko ya. Kalau saya boleh tanya sama Bang Putra, siapa itu Ahlul Bait? bicara Ahlul Bait itu. Ya, biar dijawab Kang Putra. Kang Surya diam dulu. Oh, monggo, Saya monggo. ke Kang Putra. Orangnya turun. Oh, cari. Orangnya turun. Begini ya, Soalnya begini ya, karena ditelepon gempur. dalam kitab leluhurnya Mbak Alawi itu mereka mengklaim bahwa wa ali Ba'alawi afdolu ahlul bait. Itu satu. Yang lagi ada lagi amalu salafina wasadatina min ali Ba'alawi hujatun. Ingat tuh. Kalau hujatun itu kamu katakan atau dimaknain kontol seperti macan itu. Jangan kamu maknain itu hujah itu sebagai dalil atau hujah. Dan terus dimanain apa, Chan? Dimanain kontol. Loh, gimana ini, Chan? Saya ini menyampaikan kepada muhibbin atau masyarakat dengan doktrin-doktrin dan penyesatan-penyesatan semacam ini. Karena manusia yang suci dan maksum yang dikatakan oleh Kang Putra tadi adalah Rasulullah. Sedangkan Ahlul Bait itu diantaranya ada Rasulullah. Kenapa keluarga Mbak Alawi mengklaim bahwa Ali Abi Alawi Abdullu Ahlul Bait? Itu kalau nanti tanya data, nanti panggil Kiai Luko. Monggo. Oke, silakan. Siapa yang menanggapi? Masalahnya itu tadi kan mengikuti. Saya dari tadi mengikuti apa yang kata si Putra. Ternyata tidak nyambung ke semuanya. Ya, nggak nyambung, pertanyaannya nggak nyambung. Sopir angkot sampai ke Nabi Adam, kita jadi bingung milih yang mana. Iya, makanya kita kan nggak tahu. bingung. Jadi Kan? soal Nabi, soal ini, soal itu, nggak ada ketentuannya itu kata-kata kemana menjurusnya. Ke Kanjeng Nabi. Menjurus kemana? Kita nggak tahu. Oke, silakan. Kalau Makanya kita- saya Kanjeng Nabi dengerin jelas aja dah. maksum. Lebih Ya. baik Oke, siap. Gini saya, kalau Kanjeng Nabi memang sudah jelas maksum, ya kan? iya. Tapi kalau keturunannya kan yang jelas itu kan cuma 5 kan, termasuk Kanjeng Nabi. Betul. Dan kalau yang zuriahnya itu masih belum maksum, nggak maksum kan, jelas. Zuria kan ya, itu. Zuria. Ya, zuriah. Nah, saat ini Tekankan Zuria. Ahlul Baitnya. bukan Ahlul Bait loh. Lah, Kalau itu Ahlul Bait kan kesalahan jelas. itu. Bicara tanpa. Jangan salah bicara Kata. lu. Yang Oke, lima. lanjut Ya, yang lainnya. Zuria, Monggo ya. silakan. Yang- Orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya aku tadi Terima kasih, bertanya Pak. gini, ada yang mengaku sebagai zuriah Nabi, tapi melakukan kesalahan, banyak yang menyesatkan, gitu loh. Itu bagaimana? Kan pertanyaanku ke situ. Saya jawab sini, saya jawab sini. Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Tom gedekno Gus. Siap. Lanjut. Yo, tak dengerin. Yes. Dengerin Yuk, ya. matur nuwun. Yo, lanjut. Keturunan Rasulullah ataupun bukan keturunan Rasulullah, umat Kanjeng Nabi sedaya, sempurnanya jadi umatnya Rasulullah itu sebagai manusia pasti mempunyai kesalahan dan kelupaan. Itu Setuju. sempurnanya manusia. Jadi kalau kepengen jadi manusia sempurna, akuilah dirimu itu pernah melakukan salah dan lupa. Titik. Oke, Luar lanjut. biasa. Sepakat. Siapa? Luar biasa, itu benar. Oke, Kang Pesek, mainkan. Ya. Mau dibahas. Ayo PT ngomong PT. Assalamualaikum saudaraku, satu iman dan satu akidah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Akidahnya apa Nah, dulu? kita membala. Asaria. Nah, ini
Ini ngebahas apa nih biar lebih lengkap dan jelas nih. Aduh, masih nanya Datang PT baru. nih. Aku nih masih baru, ini baru datang kakak, abangku semua. Aku mau Udah, kecilin dengar. PT, kecilin. Ya, wes. Yot, Yang Bidoro dulu berarti. Ayo monggo. Gua juga bingung Gustom. Bahasnya yang di Ali apa? Ya apa tadi yang pembahasannya kalau jadi umat Nabi itu harus bagus semua atau gimana gitu. Ya kalau bagus semua ya Ada nggak dua. bisa sifat Ada dua manusia. pembahasan yang dibahas oleh teman-teman tadi ya kan. Gua nanggapin yang ini aja dah. Yang Ali itu ada dua, Ali sabab, Ali nasab. Ali semua ini secara global saja biar paham. Ali itu, Ali Rasul itu, keluarganya Nabi itu ada Ali sabab. Ali sabab itu orang semua yang takwa kepada Allah itu dimasukkan kepada Ali Muhammad begitu. Secara khusus ialah orang yang meniru ilmu-ilmu Rasul seperti itu. Itu maka tergolong sebagai Ali Muhammadin. Dan juga yang bernasab kepada Rasul itu namanya Ali nasab. Dia itu bernasab langsung kepada Rasulullah begitu. Nah, maka kesimpulannya apa? Semua mulai dari masa Rasulullah sampai akhir zaman nanti itu semuanya mereka yang beriman kepada Rasulullah itu semuanya tergolong Ali Muhammadin. Itu aja yang saya mau sampaikan. Oke, terima kasih. Lalu monggo. Yang lainnya berpendapat silakan. Bentar. Saya ingin Ya. menempatkan yang Bindoro bicarakan Ali Muhammad. Ali Muhammad itu semua para umat Muhammad yang beriman dan bertakwa, yang alim ulama, dan yang ininya juga itu disebutnya Ali Muhammad, bukan para Habib maksudnya. Itu saya setuju dengan Betul. Bindoro. Ya, udah. Oke, silakan siapa yang mau menanggapi. Baik, mohon izin host. Dani atau Lian lainnya, silakan. Mohon izin, dari host. Surya. Iya, Oke, siap. kalau bagi saya mohon maaf J. Kalau bagi saya bukan ahli ilmu, ya. Saya juga bukan ahli nasab, saya juga bukan ahli fikih. Saya orang yang serba kekurangan. Tetapi di dalam satu makna, ketika kita percaya Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran dari 30 juz Al-Quran ini hanya 5 isi kandungan Al-Quran itu. Di situ ada perintah, ada larangan, ada penjelasan, kemudian ada cerita kisah para nabi, iya kan? Kemudian ada doa. Nah, jelas apa perintah Allah dan apa larangan Allah, hanya itu yang menyelamatkan kita. Lakukan itu. Dan saya mohon maaf J. Bapak-bapak di sini semua saya yakin orang-orang yang berilmu. Tetapi harapan saya, marilah jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, bukan menjadi ilmu yang mudarat. Jadikanlah ilmu itu sebuah cahaya bagi diri kita dan juga bagi para pendengar kita. Itu harapan saya. Jadi sifat perilaku manusia semua tentu berbeda-beda. Tetapi marilah sama-sama kita perbaiki perilaku kita. Sudahkah Betul sekali. lisan Makanya kita? Saya buka live ini ingin mengajak diri saya dan juga di luar diri saya untuk tidak berlaku sombong dengan merendahkan nasab orang, merendahkan status orang dan sebagainya. Karena itu Sepakat, perintah Al-Quran, host. itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sepakat, host. Siapapun yang masih mengandalkan nasabnya dan merendahkan nasab orang lain, kita gilas dan kita lawan. Oke, lanjut. Sepakat host. Ini aku mau nasab tanya nasab tidak menyelamatkan kita. Tetapi yang perlu kita perbaiki di dunia ini adalah pertama adalah nasib. Bentar gini, tidak seperti itu juga. Iya, yang kita perbaiki adalah nasib. Gini, Bang Surya. Monggo. Kita pun diajarkan untuk mencari ilmu walaupun ke negeri Cina, ya kan?
Kan seperti itu. Walaupun sampai kita mati, kita itu wajib mencari ilmu. Ketika Iya. kita tidak paham, kita harus mencarinya. Iya. Diskusi seperti ini jangan dianggap kita itu mau rancau atau Iya, menyalahkan jadi gini. orang. Tapi Jadi kita gini. itu mau sesuatu yang kita nggak paham, siapa tahu ada yang paham bisa Betul. menjelaskan. Jadi gini. Seperti itu. Ini Jadi gini, carilah ilmu, carilah ilmu sampai dengan negeri Cina. Tapi bukan berarti kita harus ke Cina ya. Iya. Tuh. Betul. Gini loh, Ya, dalam Al-Quran Gimana dikatakan sih? Itu nggak usah dijelasin kalau orang katanya kalau nggak paham ya jelas. Bentar Rangga. Jelas. Iya. ini loh, Saya Le. meluruskan satu udah kata. Yo satu-satu ngomongin. Yo satu berebut. Gini loh, kalau ngomong itu jangan dialihkan kemana-mana. Satu fokus. Ketika kita itu diajarkan sama guru-guru kita terdahulu atau orang tua, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalimat seperti itu masa kita harus peribahasa. jelasin Katanya dengan hadis. detail gitu. Kita itu bukan anak PAUD lagi gitu loh. Betul, sepakat, Gitu. sepakat, Izin, sepakat, Saya setuju gitu Gus. sepakat. Izin. Ya, Tahu oke. Saya oke, tadi oke. lebih tahu menerangkan tentang ahwal, tapi diterangno kok tidak mau menerima, itu ilmu loh. Bentar, kamu tadi gini, Bang Reok. Sebetulnya Bang Reok itu tahu, menjelaskan itu paham, saya ngerti. Cuman penyampaiannya, karena apa? Seseorang itu menyampaikan sesuatu dengan intonase yang salah atau kalimat yang salah, itu akan rancu gitu. Oh, nggak Nggak, diselah terus. nggak, Memang nggak, cara nggak. bicara saya gini. Kalau loh. saya sampai mati saya tidak akan menerima. Pertanyaannya Iya. saya tadi satu. Mulai kapan Balawi Rap menikah dengan Empu Sendok? Mulai kapan menikah dengan Raja Nah. Brawijaya? Mulai katanya nggak sombong. Hah? Wes ojo pakai Raja emosi. Mulai kapan menikah dengan Raja Selendra? Diskusi. Bakar lagi, bakar lagi. Host, Kalian Ini, semangat. Bang Reok. host, menghormatilah Host. kami. Satukan semangat dengan host, emosi. host, Ini host, Guston bicara Mati saya dengan tidak terima Host. kata-kata itu. host, Host. Nggak boleh. host, Udah kerja. Kita kau saya Host. bahas meneh. Bahas mana? Host. Buat nang comberan kamu. host, host. Maaf host, maaf. Mengingatkan dikit, kita nggak tahu 1 detik yang akan datang host. Jangan Kamu terlalu. urus, itu urusanku ya Allah. Bentar, Bang Surya tadi nggak ngerti. Kamu pun tidak persoalannya. tahu Gini dirimu loh. ke depannya kayak apa. Aku atau Betul, kamu dulu yang berangkat itu urusan Gusti Allah. betul. Wes, titik. Merdeka. Jangan jadi sok bijak di room saya. Betul. Kalau hatimu Monggo. masih busuk kayak comberan. Monggo, Yang tahu monggo. isi hatimu hanya Gusti Allah. Mulutmu boleh kau bicara seenakmu, tapi hatimu Izin. dan dirimu yang tahu oleh Gusti Allah. Izin. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, Gusto. Batil. Gak usah bulat-bulat. Nah, Kami ini berjuang di sini ada dasarnya. Mengikuti sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Waalaikumsalam. Siap. Mengikuti Monggo. Al-Quran. Monggo, Menjaga marwah leluhur kami yang sudah berjuang. Dalam untuk monggo, Al-Quran itu monggo, Wes, titik. Jangan bicara bijak di room saya. monggo, monggo, Jangan abu-abu. monggo. Gas. awas Izin. Leut, ada pergerakan. Monggo, Gas, gas. Nggak monggo, ada monggo, pergerakan, nggak ada. monggo. Izin, Nah, Le. ini kan Izin saya tak bicara. Ini kan semua Saya memberikan mulai sekarang pendapat masing-masing. tidak meyakini Monggo, karena silakan. saya tidak tahu kalau Gustom itu lulus SD. Hah? Boleh toh saya bicara segitu? Oh bebas. Ini Aku gak sekolah. yang titik. aku masuk. Kamu itu ranconya di situ. Gini Aku loh. tidak alasan Kalau kamu, kita itu dipanggil akwal, ya jelas nggak mau. Orang itu J. gayanya belas. J. Gini loh, apa J. Leo? Kamu itu tidak lulus Apa SD. Leo? Mulai Jess. kapan leluhurmu tuh menikah dengan Host, keturunan Raja saya Pola? mohon pamit di sini bentar Raja lagi Mak. zuhur. Ya, Wes, pamit, pamit. ya. pamit. Terima kasih. Wes, minggat. Wes, ayo. Iya. Wes, ayo. Siapa yang mau anu?
Habul watan naik. Lah dengan kula ngomong ngono tok wis emosi lho piye to Gus Tom. Wes, ojo diulangi kata-kata itu.